profil elevasi, jadi jaraknya. Terus yang kedua cuaca. Jadi kita mau lomba nih di suatu tempat wilayah yang panas mungkin. Otomatis kita harus latihannya menyesuaikan nih dengan cuaca yang nanti akan kita lombakan. Terus satu lagi saya punya kebiasaan ketika kita race di luar misalnya, contoh itu kita kan biasa datang respect langsung besoknya race, belum sempat penyesuaian dengan cuaca di lokasi. Saya biasanya nabung elektrolit dulu, H-1 atau H-2. Itu ngebantu saya untuk penyesuaian nanti pada saat lomba. Suhu tubuh saya menyesuaikan. Jadi nabung elektrolit paling enggak itu H-1 1,5 liter ya kurang lebih. Elektrolit itu bisa Oralit atau Pocari mungkin ya untuk minuman elektrolit lain, atau terserah mungkin elektrolit. Itu kalau saya nggak tahu untuk teman-teman. Cuman itu ampuh sih menurut saya, karena saya orangnya kan sangat berkeringat gitu. Jadi kalau saya nggak menabung elektrolit, apalagi saya tidak penyesuaian dengan sebelumnya. Kalau misalnya kita UTMB kita ada penyesuaian paling nggak suhu ya mungkin seminggu sebelum, oke lah. Tapi kalau misalnya kita datang langsung lomba, atau apalagi itu wilayahnya itu yang panas, misalnya daerah panas Malaysia atau daerah-daerah yang atau Kalimantan misalnya kayak gitu, itu harus nabung elektrolit. Itu cukup membantu untuk tubuh kita menyesuaikan dengan cuaca. Hamin berapa Mbak? Hamin 1 atau Hamin 2 gitu. Nabungnya di sana apa? Ya, Udah maksudnya di sebelah sana. ya misalnya misalnya kamu mau lomba di Bali nih. Nabungnya di Bali. Udah nabungnya di jalan. Dan di mana, di BRI apa di BCA? Itu udah langsung minum 1,5 liter langsung kembung nanti. Jadi ya 200. Ya seperti minum biasa air putih tapi elektrolit tapi 1,5 liter kurang lebih. Itu cukup membantu. Gitu. Selain tadi ya profil elevasi dilihat. Wah saya mau lomba elevasi 10.000 nih gitu. Tapi saya tipe yang bukan tidak mau, saya lebih suka surprise dengan rute. Jadi saya nggak mau mencari tahu nanti rutenya kayak apa. Saya lebih suka surprise aja gitu. Yang penting saya tahu. Surprise. Gelundung. Surprise gelundung. Apalagi kadang tuh teman-teman suka lihat entry-nya, lihat dong siapa ntar lawannya gitu. Saya lebih suka surprise aja gitu. Baik teman yang lomba siapa, baik itu rutenya. Yang penting saya tahu profil elevasi yang mau saya lombakan tuh berapa. 100 kilo elevasi 8.000. Oke, saya latihannya harus seperti apa. Jadi itu. Preparation is the king. Iya. Ya beda orang ya, saya nggak tahu kalau mau. Nabung Batagor. Ya Batagoriri. sama aja sih. Nabung juga. Ya sebenarnya kalau misalnya kita pengen maksimal, kalau elit-elit di luar itu biasanya mereka kalau menyiapkan untuk UTMB, ya mereka 1 bulan udah ada di sana mencoba seluruh kemarin sampai rutenya. harusnya sebulan Emang di Bali. Karena kan mereka profesional, udah ya kerjaannya cuma tinggal lari aja. Iya. Tapi kalau kita yang nggak tahu ya tadi kata Mas John, lihat aja di YouTube kayak gimana rutenya. Terus cuacanya kata Mbak Cindy ya mau latihan di tempat panas ya latihannya di tempat panas, jangan latihan di tempat dingin. Kalau misalnya mau UTMB latihannya ya di tempat yang dingin gitu. Lihat-lihat sekarang banyak kan YouTube gitu. Tapi biasanya sih saya kalau misalnya mau lomba itu, kalau nyampe ke suatu tempat, saya setiap mau start biasanya saya mandinya air dingin kayak start mau BTR. ya mau di Bali atau di Bromo di BTS, saya mandi air dingin subuh mandi air dingin itu biar badan kita lebih cepat adaptasinya dengan udara sekitar, karena kalau ya selain udara, air juga itu akan mempengaruhi untuk lebih cepat kita masuk angin. aklimatisasi dengan Kita malah pilek. ya dipersiapkan juga ya itu latihannya Ya. dipersiapkan terus saya kan latihan di Manglayang itu sulit. Jadi kalau saya udah latihan di tempat yang sulit, di rute manapun, rute gunung manapun, ya udah saya udah bisa, karena
tempat latihan saya sulit. Jadi kayak di sini ini buat saya nggak memberi keuntungan banyak buat saya karena rata. Kalau semakin rata. Udah, abis ini ke penanggungan semua. Mas penanggungan gimana Bang sama penanggungan? Penanggungan semua wes. Nah, penanggungan dari atas, yang atas, puncak sampai ke puncak Bayangan itu yang paling Itu rata, Pak. menyenangkan itu. Ya, latihan karena semakin kalau trail itu emang latihannya harus di trail. Muscle memory, otot kita itu akan merekam setiap gerakan. Kalau misalnya alhamdulillah beberapa kali saya ankle gitu, tapi langsung refleks saya cepat. Jadi nggak mikir harus kayak gimana, langsung balik lagi. Jadi harus sering dilatih biar ngerekam ototnya. Kalau kita begini biasanya setelah itu Bener ya, langsung Dok, ya? cedera udah. Otot itu bisa merekam. Beda, Pak. Ini jadi nggak usah kita nggak. Kalau saya sih downhill, saya pernah ke Malaysia ke Gunung Datuk. Gunung Datuk itu mirip kayak gini, gradiennya 27%. Saya nyampe bandara di Kuala Lumpur itu nggak jauh, sekitar 2 jam dijemput ke Gunung Datuk. Itu saya tidur di perjalanan, langsung saya coba ngejar rekor seperti biasa, ngejar rekor Gunung Datuk naik turun, dan turunan saya itu lebih cepat sekitar 2 menit sampai 4 menit daripada orang Malaysia yang biasa latihan di sana. Padahal itu saya pertama kali naik turun Gunung Datuk. Untuk akhirnya saya masih kalah sama orang sana, tapi untuk CR naik turun itu saya menang, dan rute turunnya saya cepat karena saya biasa latihan di tempat yang sulit itu Cemplon. Jadi ya persiapannya, latihannya kalau lebih sulit berarti rute yang gampang juga itu akan kita libas. Oke. Sulit ya. Libas Pak. Bagaimana Mas Cemplon? Pak, paham, Pak. Libas. Iya. Oke, ada lagi teman-teman tadi itu dari pengalaman Mas John, Mbak Cindy, kalau nggak tahu rute, gitu kan? Ya kalau nggak tahu rute dan terlalu tinggi ya nggak usah ikutin yang tinggi banget lah, turun. Itu solusi itu, Pak. Solusi juga, ya kan? Oke, ada lagi teman-teman yang lain kira-kira? Oke, monggo. Pak ini gini enak ya, adem. Sana panas ya. Ya sini. Pindah, Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya untuk kalian bertiga, gimana kalian membagi nutrisi di setiap kilometer atau di setiap 30 menit? Lalu rekomendasi nutrisi apa yang kalian pakai? Terima kasih. Oke, boleh. Dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Ya, boleh Mas John, monggo. Untuk nutrisi ya pembagiannya, kita ambil contoh yang 100 kilo misalnya. 100 kilo EG biasanya standar 5.000 sampai 6.000. Itu biasanya yang bagus mungkin WS sekitar 10 sampai 12 WS. Jadi saya tetap balik lagi ke tadi, saya acuannya itu dari titik WS ke WS, start ke WS dan selanjutnya. Jadi dari itu kita bisa membagi nutrisi kita. Dan balik lagi kita lihat profil elevasinya tadi. Kita beda sama road. Misalkan road itu 42, ya kita per 5 kilo gitu kan. Tapi 5 kilonya di trail itu beda. Ya kan? Ada 5 kilo yang turun, ada 5 kilo yang tanjakan full dan lain-lain. Nah itu butuh apa namanya? Butuh kalori yang masuk itu juga beda. Butuh nutrisinya beda. Banyaknya itu beda. Kalau di saya itu lebih biasanya patokannya jam. Biasanya jam. Saya bawa itu tadi salstik. Saya bawa banyak. Udah lebih bagus kelebihan daripada kekurangan kan. Mungkin jadi besok saya bawa bakal 50 kali karena kan 15.000 EG-nya. Nah itu mungkin saya bawa salsik sebanyak itu, terus kemudian gel, korma tadi, kemudian bar saya agak jarang sih, saya lebih memanfaatkan isi dari WS.
gitu. Jadi kalau ultra, apalagi jarak yang 100 gitu, itu di WS itu kita harus butuh karbo. Kita bisa makan ya mungkin mie instan atau nasi telur lah seadanya di WS. Kadang kalau yang bagus ada sop, ada bakso, ada sayur asam dan lain-lain lah. Nah itu yang harus kita paksa. Kadang orang ngomong, wah nggak bisa masuk mas. Bukan nggak bisa masuk, kalau kamu nggak bisa masukin kamu nanti bakal meletre juga gitu loh. Jadi paksa aja, paksa tuh. Dia suka maksa soalnya. Jadi harus paksa makan dah, nggak tahu gimana. Si makanan itu yang penting langsung diminumin, dia udah masuk aja. Karena kalau misalkan kita telat, apalagi kalau posisi malam itu masuk angin udah hoa. Masih tadi saya udah lihat Mbak Penny itu udah subuh tuh udah hoa aja kan, dia tahu Mbak. Ya udah mungkin itu karena telat, angin duluan yang ya kan mungkin cuaca juga anginnya kencang di atas gitu. Jadi kita jangan sampai telat. Saya biasanya kalau salsik itu 1 jam sampai 1 jam setengah sekali minum, kecuali kalau darurat udah ada tambahan kram karena cuaca panas atau tanjakan yang terlalu curam. Terus kalau gel juga saya biasanya per 2 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam itu untuk gel. Kalau untuk kurma ya seininya mungkin barengan sama si gel itu, jadi sekitar 2 jam juga. Terus tadi di WS kita harus maksimalkan, yang bisa kita bawa aja. Kadang kalau pisang kan kita bawa dia agak penyet ya di face itu bikin dia penyet gitu. Jadi nggak, ini saya pisang biasanya langsung saya makan, yang baru-baru biasa lah goreng atau apa saya masukin ke face. Terus kalau ada waktu ya itu makan besar tadi gitu. Jadi kita harus bisa membagi di WS ini tuh kita butuh apa aja. Antara WS ini kita butuh salsik berapa, si itu berapa, gel itu berapa. Kalau misalkan nggak cukup face-nya, kita masuk ke drawback. Jadi kita bisa manfaatkan drawback yang disediakan sama panitia. 116 punya berapa drawback mas? 116 berapa drawback? 1. Wonosari itu KM Pak Opes 2. enggak. Oh dong lebih. 35-an. Iya. 38. Ya 65 pas lah. Ya, benar. Di situ nanti bisa manfaatkan isinya dari apa namanya face kita yang bisa kita bagi ke situ. Gitu loh. Itu yang lebih apa ya? Amannya gitu kan. Karena kalau misalnya kita bawa semua itu terlalu berat. Ya. Dan beratnya si face kalau buat kita lari downhill atau lari di flat itu ngefek. Jadi mengurangi kecepatan, mengurangi waktu dan tidak bisa mempertajam waktu. Oke. Itu sih kalau dari saya. Kalau saya sama John lihat profilnya juga. Jadi biasanya kebetulan saya punya asam lambung, jadi kebanyakan gel memang mual gitu. Jadi saya maksimalkan dengan yang ada di WS. Jadi kalau misalnya saya punya catatan kecil juga. Jadi kilometer, misalnya ini kilometer awal bakal banyakan nanjak, atau di mana nanti kilometer yang WS mana ke WS mana yang nanjak. Nah itu mungkin saya butuh gel di situ, atau butuh makanan padat di situ, atau mungkin rutenya banyak turunan atau nge-flat. Nah itu mungkin saya akan menghemat gel. Jadi pinter-pinternya kita aja membagi. Jadi kalau Mas John per jam, kalau saya per dari elevasinya, per segmennya gitu. Jadi di mana dibutuhkan, biasanya butuhnya saya ketika nanjak sih. Kalau turun mungkin lebih banyak elektrolit atau minum air putih ya. Dan sisanya tinggal manfaatkan yang ada di water station. Banyak-banyak doa lah terakhir. Iya, banyak-banyak doa. Bawa uang kan pokoknya. Ya mungkin uang juga butuh ya, dibawa ya. Kadang-kadang kita pengen minum sesuatu, pengen beli sesuatu, bisa mampir di warung yang mungkin dilewati. Dan kalau buat jaga-jaga juga, misalnya terjadi sesuatu, ya. Mau coba bertanya, kalau misalkan beberapa orang kan nggak semuanya cocok makanan di WS ya, karena beda-beda kondisinya. Ada makanan yang dihindari nggak, takut mencret, takut apa? Ya. Ada pengalaman apa gitu kan? Ya, kalau saya menghindari buah yang masam ya, yang kecut. Biasanya ada jeruk. Saya tanya dulu, kecut nggak? Agak kecut, itu saya nggak makan.
Terus juga mengurangi, saya tahu semangka tuh memang segar, Lebih tapi bahaya kalau itu. kebanyakan, Wah, itu. kalau saya coba itu serik pertama, Vitamin C-nya jauh jadi lebih tinggi batuk. daripada jeruk. Terus juga kadang di perut juga nggak enak ya. Saya nggak tahu ya teman-teman yang lain. Aku udah pernah, Kan Bandung setiap banget. orang kan kondisi tubuhnya berbeda-beda ya. Apalagi soal pencernaan gitu. Kalau ada orang yang cocok kayak Mas John cocok dengan mie, saya paling menghindari mie. Mie persatu. Karena punya asam lambung, jadi dikasih perut kosong saya isi mie. Paling saya mie itu butuhnya kuahnya doang. Kalau ada nasi atau apa, saya minta nasi sama kuahnya aja, tapi saya hindari mie-nya. Pasti dua-duanya Mbak, nasi dan mie. Buah paling aman pisang ya. Terus kalau yang saya hindari tadi yang kecut-kecut, atau mungkin bawa makanan pribadi sendiri yang kita pengennya apa gitu. Nasi Padang. Ya. Masuk. Mampir gue kan aku mau kan. Gua maip, silakan kalau ada tambahan. Ya, terima kasih. Kalau pengalaman saya selama berlomba ini, kalau masalah pencernaan, kalau saya sendiri pencernaan itu dipengaruhi oleh pikiran. Jadi ketika kita menghadapi suatu perlombaan, kita bawa enjoy aja, jangan dibawa stres, harus target misalnya podium atau finish atau apa. Kita nikmatin Ya, aja stres, perlombaannya. stres, banyak utang. Jangan Lomba dibawa stres loh. stres, karena kalau stres itu Lombanya pakai pelet akan mengakibatkan asam lambung. Asam lambung itu diakibatkan sama pikiran. Jadi kita harus enjoy. Kemudian kalau saya sendiri ketika di WS, kalau di Indonesia sih WS-nya aman. Tapi kalau ketika lomba di Malaysia, saya kalau pas lomba di Malaysia, di sana itu karena cuacanya panas, pasti airnya air sejuk semua. Saya minta teh kosong hangat juga di sana nggak ada. Padahal kalau saya latihan meskipun siang, saya suka minum teh tawar panas kalau di itu. Tapi ternyata di Malaysia sana semuanya air sejuk semua, nggak ada air panas gitu. Jadi ya itu harus dibiasakan juga. Terus yang paling penting tadi kata Mas John, paksa untuk makan. Jadi karbohidrat itu sumber tenaganya Di lomba karbohidrat. nggak makan, nggak Jadi lomba makan banyak. kalau saya sih kalau ada di WS-nya ada kentang rebus, saya makan itu paksain, didorong sama air. Kalau nggak ada ya nasi.